Sebelum belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda sekalian, dan kabarnya? Baik saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya pada siang hari ini berada dalam kondisi yang baik dan siap untuk menerima materi. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita absen dulu. Aidil Fitra Sidik. Ada Pak. Najwa Sabrina. Hadir Pak. Fani Rizky. Hadir Pak. Tony Azmi. Hadir Pak. Hidayah. Hadir Pak. Semuanya hadir, tidak satupun yang absen pada pertemuan kita siang hari ini. Alfa 1. Iya Pak. Siapa yang Alfa? Anissa Putri. Alfa izin. Pak. Tanpa keterangan. Oke, baik. Baik Anda sekalian, materi kita pada siang hari ini adalah perkembangan dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah. Kita akan membahas KD 3.2, yaitu substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad pada masa periode Mekah. Tujuan dari materi ini adalah Nanda sekalian bisa menganalisis apa-apa saja yang menjadi substansi. Substansi itu adalah pokok ajaran dari dakwah Nabi Muhammad pada masa periode Mekah, dan strategi. Strategi itu adalah cara-cara. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita lihat kembali dulu materi yang sudah kita bahas pada minggu belakang. Minggu belakang kita sudah membahas tentang kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Coba, apa saja yang menjadi keyakinan bangsa Arab sebelum Islam itu lahir? Coba kita bisa. Menyembah berhala Pak. Menyembah berhala. Menyembah malaikat, jin. Apa lagi? Malaikat. Menyembah malaikat, bintang-bintang. Yahudi dan Nasrani. Azmi? Menyembah api Pak. Menyembah api. Apa lagi? Dila? Menyembah berhala. Menyembah berhala. Kemudian apa sih nama berhala yang disembah oleh bangsa Arab sebelum lahir? Lata, Uzza, Hijaz. Apa lagi? Lata, Uzza, Al-Uzza, Hijaz, Hubal, Mana. Oke, itu dari segi keyakinan. Kemudian kita lihat dari segi sosial ekonomi. Sosial ekonomi dari segi apa? Perdagangan. Oke. Masyarakat Arab yang hidup dari segi perdagangan dikenal dengan apa?
Mata pencarian lainnya apa lagi? Beternak. Bertani dan Beternak. ternak. Yang dikenal dengan masyarakat Baduy. Iya. Orang Arab yang mata ekonominya dari peternakan disebut dengan suku apa? Baduy. Suku Baduy. Baduy. Oke, mungkin materi yang lama sudah kamu pahami. Sekarang kita masuk kepada materi baru. Bagaimana sudah kita bahas di awal tadi adalah yang kita bahas sekarang adalah substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah. Itu di awal ini sudah buka buku paketnya? Silakan terlebih dahulu kamu baca materi ini agak 10 menit. Dibaca 10 menit materi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah ini. Kemudian nanti coba kamu lihat dalam materi itu mana-mana rasanya materi yang masih kamu ragukan, atau nanti materi akan menjadi pembahasan diskusi kita bersama-sama nanti. Oke, silakan belum kamu baca 10 menit. Oke, Nanda sekalian sudah dibaca? Ada materi yang masih kita ragukan. Oke, dan materi ini nanti akan menjadi pembahasan kita di diskusi. Minggu yang lalu sudah kita bagi kelompok bahwasanya pada pertemuan kita siang hari ini yang akan menyampaikan materi mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah ini adalah dari kelompok Abu Bakar Siddiq. Disilakan kepada kelompok Abu Bakar Siddiq untuk menyampaikan hasil diskusi kamu kepada kelompok lain. Kemudian nanti diminta kelompok lain untuk bertanya tentang apa-apa yang sudah kamu baca tadi yang diragukan, ditanyakan kepada penyaji dari kelompok Abu Bakar Siddiq. Oke, waktu kita serahkan kepada kelompok Bakar Siddiq untuk mempresentasikan makalah yang mereka buat selama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar ingin menyampaikan materi tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, Najwa Sabrina. Yang kedua, Afita Jana. Yang ketiga, Aisyah. Yang keempat, Zaki. Kepada Najwa sebagai pembaca disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Dakwah Rasulullah yang dilakukan di Mekah terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dikatakan sembunyi-sembunyi karena Rasulullah hanya berdakwah kepada kerabat terdekatnya seperti sahabat, keluarga, dan setiap orang yang diajak untuk masuk Islam secara rahasia. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun dengan para pengikut Rasulullah sebanyak 30 orang. Mereka disebut as-sabiquna awalun atau orang pertama masuk Islam. Adapun yang termasuk as-sabiquna awalun yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak,
Siti Khadijah dari golongan perempuan, Abu Bakar dari golongan dewasa, dan Zaid bin Haritsah dari golongan budak. Yang kedua, dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini dimulai sejak turunnya firman Allah Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Dakwah ini membuat kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dalam menyiksa umat Islam. Adapun faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy. Dari materi yang telah dibacakan tadi, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada, silakan teman-teman ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Ibnu Fitra Siddiq dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin bertanya, apa saja pokok-pokok ajaran Rasulullah pada awal kenabian? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitriani, perwakilan dari kelompok Usman, ingin menanyakan, sebelum Islam menyebar luas di Mekah, Rasulullah SAW melakukan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu bagaimanakah dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Devisa Ananda dari kelompok Umar bin Khattab. Saya akan bertanya, pada masa Nabi berdakwah secara terang-terangan, Nabi dan sahabat diasingkan dan mendapatkan pemboikotan. Apa saja isi pemboikotan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Adapun ajaran pokok yang disebarkan oleh Nabi Muhammad saat berdakwah di Mekah, yang pertama tentang keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengajarkan kepada mereka untuk menyembah Allah karena agama yang diberikan oleh Nabi adalah agama yang sebenar-benarnya. Sedangkan agama yang dianut oleh kafir Quraisy adalah agama yang bertentangan dengan agama Islam, yaitu dengan menyembah berhala. Ajaran pokok yang kedua yaitu hari kiamat sebagai hari pembalasan. Agama Islam mengajarkan bahwa setelah hari kiamat akan ada hari pembalasan. Setiap manusia akan menerima apapun yang telah diperbuatnya di dunia. Sedangkan kafir Quraisy tidak bisa menerima agama yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok Usman Yafan. Selama 3-4 tahun pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW menyuruh orang-orang lingkungannya untuk masuk Islam. Orang-orang berada di rumah tangganya sendiri dan kerabat dan sahabat dekatnya. Jadi saya kira itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Umar bin Khattab. Isi dari pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin adalah: yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli kepada Bani Hashim, Bani Muthalib, dan kaum muslim. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, dan umat Islam kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dilarang berbicara, mengunjungi orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, dan orang Islam. Yang keempat, dilarang mengadakan pernikahan. Itulah jawaban dari kami sesi pertama. Dan dari teman-teman sekalian, dibuka sesi yang kedua untuk satu pertanyaan. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Umar akan bertanya, apa-apa saja hambatan atau tindakan kaum Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok Abu Bakar Siddiq akan menjawab pertanyaan dari kelompok Umar bin Khattab. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam adalah Rasulullah SAW sangat dicintai kaumnya karena kejujuran dan kehalusan budi pekertinya. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul dan menyeru kepada mereka agama Allah, beliau pun dibenci dan dimusuhi oleh kaum Quraisy. Tindakan-tindakan kaum Quraisy yang menghambat dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah: 1. Penghinaan dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Dihina sebagai tukang sihir, orang gila, anak celaka, dan lain-lain sebagainya. Pernah dilempari kotoran domba, rumahnya dilempari sampah dan kotoran, sampai-sampai diletakkan duri di depan rumahnya. Ancaman dan siksaan kepada para pengikut Rasulullah SAW. Bila seorang bekas hambanya Rasulullah SAW dijemur di panas teriknya matahari sampai dilempari batu. Ayah dan ibu Ammar bin Yasir dibunuh dan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Zanira dicungkil matanya sampai keluar. Sibat terbelah dua badannya lantaran diseret 2 ekor unta dengan berwarna arah. 3. Bujukan harta, kedudukan dan wanita. Utbah bin Rabi'ah diutus kaum Quraisy memujuk Rasulullah SAW dengan harta seberapa dia minta. Mereka bersedia menjadikan Rasulullah SAW sebagai kepala atau raja, bahkan menyediakan wanita tercantik di seluruh Arab, asalkan Rasulullah SAW menghentikan dan menyiarkan agama Islam. 4. Kaum Quraisy mengasingkan dan memboikoti Bani Hashim dan Bani Muthalib, serta kaum Quraisy dilarang menikah, dilarang jual beli, membantu dan menolong keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Sekian jawaban saya untuk kelompok Umar bin Khattab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda sekalian, dengan berakhirnya diskusi dengan penampilan kelompok Bakar Siddiq tadi, maka kita sudah membahas sekian banyak pertanyaan yang muncul tadi dari kelompok-kelompok lain. Alhamdulillah sudah bisa dijawab oleh kelompok penyaji dengan baik. Di akhir pertemuan ini kita simpulkan bersama-sama materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari materi ini? Coba silakan Anda. Silakan. Pada periode Mekah, pertumbuhan Islam baru dalam tahap pengumpulan pengikut dan pemantapan akidah dan akhlak manusia. Terus yang lain apa lagi? Baik, kesimpulan kita pada siang hari ini, yang pertama adalah Rasulullah SAW menerima wahyu pertamanya pada usia 40 tahun di Gua Hira, dan wahyu pertamanya adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, siapa yang bisa membacakan surat Al-Alaq ke 5 itu? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Oke,
Apalagi yang dapat kita ambil kesimpulannya dari materi ini? Coba. Ya, silakan Najwa. Dalam penyebaran agama Islam di Mekah, Nabi mendapat banyak tantangan dan pemberontakan. Alasan kaum kafir Quraisy tidak bisa menerima agama Islam yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Karena kaum kafir Quraisy tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka berpikir bahwa tunduk pada Nabi berarti tunduk pada kekuasaan kaum Bani Abdul Muthalib. Sedangkan suku-suku Arab selalu berebut kekuasaan. Yang kedua, penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa atau budak. Tradisi sosial bangsa Arab yang mengenal kasta itu bertentangan dengan ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Di dalam ajaran Islam tidak mengenal yang namanya kasta. Semua itu dipandang sama dalam agama Islam. Yang ketiga, takut akan hari pembangkitan. Agama Islam mengajarkan bahwa setelah hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Orang yang berbuat baik akan mendapat balasan yang baik, sedangkan yang berbuat buruk akan mendapatkan siksaan. Kaum Quraisy tidak dapat menerima agama yang mengajarkan bahwa manusia akan hidup kembali setelah kematian. Yang keempat, taklid kepada ajaran nenek moyang. Kaum kafir Quraisy enggan untuk meninggalkan ajaran nenek moyang mereka dan untuk mengikuti agama yang baru. Yang kelima, faktor ekonomi. Inilah yang menyebabkan kaum Quraisy enggan meyakini Islam, karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan menyembah berhala, sedangkan membuat patung adalah salah satu mata pencarian kaum kafir Quraisy. Yang lain ada kesimpulannya? Ya. Kalau sudah silakan. Di strategi Nabi Bid'ah Mekah itu ada dua apa tadi? Perang-perangan. Pada masa sembunyi ini, sahabat yang pertama Muslim dikenal dengan istilah siapa saja namanya? Baiklah sekalian. Jadi sudah selesai kita bahas materi tentang dakwah Rasulullah pada periode Mekah, tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad. Untuk pertemuan minggu depan, di awal pertemuan besok kita akan mengadakan UHA, dan silakan kembali kamu baca materi tentang dakwah Nabi Muhammad pada masa periode Mekah. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.